Shalom, salam jumpa dalam renungan harian kita, Rabu 8 Juni 2022. Semoga dengan sabda Tuhan hari ini kita semakin diteguhkan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Lewat sabda Tuhan hari ini kita semua diajak untuk kembali kepada hal yang sangat mendasar dalam perjalanan kita sebagai orang yang beriman. Kita harus menyadari bahwa dunia ini dengan segala tawaran-tawaran di dalamnya akan mengarahkan kita kepada pendewaan-pendewaan, baik itu dalam materi, baik itu dalam waktu, baik itu dalam pekerjaan, atau hal-hal yang lain. Dalam bacaan pertama dari kitab Raja-Raja, kita semua dihantar untuk kembali kepada Allah yang adalah penyelamat, Allah adalah yang maha kuasa untuk manusia, untuk kita bersama. Sudah dibuktikan lewat kurban hari ini, bagaimana orang-orang yang menyembah dewa-dewa Baal tidak mengalami dan juga tidak menemukan Allah yang sesungguhnya dalam dewa-dewa Baalisme. Tapi dengan kehadiran Allah yang Maha Kuasa, mereka sungguh-sungguh bisa melihat, mereka sungguh-sungguh bisa menyaksikan Allah yang Maha Kuasa itu. Maka pertanyaannya dan permenungannya bagi kita, saudara-saudariku, bagaimana Allah itu menjadi Raja, bagaimana Allah itu di atas segala-galanya di dalam hidup sehari-hari. Janganlah kiranya kita menghambakan materi atau uang, menghambakan kekuasaan, menghambakan hal-hal yang membuat kita bersenang-senang, atau juga yang membuat kita lalai untuk percaya dan bersatu dengan Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam bacaan Injil hari ini, kita juga melihat bagaimana Yesus sungguh-sungguh ingin menyempurnakan ajaran-ajaran yang telah diungkapkan dalam perjanjian lama. Maka Tuhan mengatakan, janganlah kalian menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Kiranya jelas yang dimaksudkan oleh Yesus. Kita ambil salah satu contoh. Dalam hukum perjanjian lama, kita mengenal itu hukum ganti mata. Artinya, ketika kita berada di dalam dosa, kita akan mendapat kutukan atas dosa itu. Tetapi ketika kita berada di dalam Allah, kita akan mendapat keselamatan. Pembaharuan yang dimaksud oleh Yesus adalah hukum kasih. Bahwa sekalipun manusia itu berdosa, Allah dalam diri putranya tetap mengasihi dan mencintai, bahkan menjaga kita untuk tetap berada di dalam keselamatan itu. Itulah kiranya kesempurnaan yang hendak kita maknai. Oleh karena itu, karena kasih Allah sungguh sangat nampak, sungguh-sungguh sangat nyata, lewat kemauannya untuk menderita memikul salib sampai ke puncak Golgota hingga wafat di kayu salib, adalah cinta kasih yang sejati dan yang paling tinggi dari apa yang boleh ditawarkan dunia ini. Dan itu harus menjadi pegangan kita untuk sungguh-sungguh mengimani dan menjadikan Yesus sebagai sumber keselamatan dan sumber kehidupan bagi kita. Maka permenungannya bagi kita yang pertama, sekali lagi saya ulangi, mari menjadikan Allah Raja di atas segala-galanya. Jangan mendewakan apapun yang ditawarkan dari dunia ini, karena yang ditawarkan dunia ini hanya bersifat sementara. Sedangkan mengimani dan menerima Yesus sebagai Raja dan Allah akan memberikan jaminan bagi kita untuk memperoleh kehidupan kekal. Yang kedua, Tuhan datang untuk menyempurnakan kehidupan kita dengan hukum kasih-Nya. Maka menjadi panggilan dan tuntutan bagi kita
untuk juga hidup di dalam kasih seperti yang telah ditunjukkan Yesus. Baiklah kita menjadi saksi kasih dan kebaikan Tuhan itu bagi banyak orang. Semoga Tuhan semakin memakai hidup kita untuk menjadi saksi dan tanda kehadirannya di dunia ini. Maka, kasih apa yang akan kita lakukan sepanjang hari ini? Tuhan memberkati. Amin.